Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sehat semua ya insyaallah ya. Alhamdulillah. Ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesehatan kepada kita semua, memberikan waktu luang. Tapi jangan sampai kita terperdaya dengan nikmat sehat ini, jangan sampai kita terperdaya dengan waktu luang yang Allah berikan kepada kita. Karena banyak manusia itu jatuh dalam kelalaian ketika dia sehat. Banyak manusia jatuh dalam kelalaian ketika dia diberikan waktu luang. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis mengingatkan kita, nikmatani maghdurun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang seringkali membuat manusia itu terperdaya, lalai kalau diberikan nikmat ini, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terutama di akhir zaman ini, ketika fenomena mati mendadak itu banyak. Ya, dan itu adalah merupakan tanda dekatnya hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan dalam hadis yang sahih, Inna qtirabas sa'ati ayyadhara mautul faj'ah. Di antara tanda dekatnya hari kiamat itu banyaknya fenomena orang mati mendadak. Ya, nggak ada apa-apa, badannya sehat-sehat saja, tapi tiba-tiba Allah wafatkan. Bayangkan kalau Allah wafatkan kita dalam keadaan lalai, sehat, walafiat, gitu kan, luang waktunya, terus jatuh tenggelam dalam kelalaian, tiba-tiba Allah mencabut nyawa kita, Allah wafatkan. Itu namanya mautul faj'ah, mati mendadak. Beda ceritanya kalau orang diberikan penyakit dulu, gitu kan, ada waktu untuk mempersiapkan diri, ada waktu untuk banyak-banyak istighfar, gitu. Tapi kalau dicabut nyawanya mendadak dalam keadaan lalai, itu bukan husnul khatimah, tapi bisa jatuh dalam su'ul khatimah. Makanya di antara doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering Rasulullah ulangi, padahal beliau sudah dijamin masuk surga, ya kan? Dosa-dosanya diampuni yang telah berlalu dan akan datang, tapi Nabi tidak pernah berhenti berdoa. Allahumma inni a'udzubika min mautil faj'ati sa'atul ghaflah. Itu doa beliau, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kematian mendadak ketika aku tenggelam dalam lalai. Ketika aku dalam lalai, aku berlindung kepadamu dari mati mendadak. Wala ta'khudni min hadhihi dunya illa wa anta radin. Ya Allah, jangan engkau ambil aku dari kehidupan dunia ini kecuali engkau dalam keadaan ridho kepadaku, berarti dalam melakukan ketaatan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kita bersyukur Allah berikan nikmat sehat, kita bersyukur Allah berikan nikmat uang, tapi jangan kita terpedaya dengan dua nikmat ini sehingga tenggelam dalam lalai, tenggelam dalam maksiat. Maka termasuk juga nikmat yang harus kita syukuri, ya teman-teman sekalian, adalah Allah berikan kesempatan kepada kita untuk kembali duduk majelis ilmu. Ya, majelis yang berkah insya Allah, majelis yang situ turun rahmat Allah, majelis yang orang-orang di dalamnya paling dekat dengan husnul khatimah. Kenapa? Karena tangannya, matanya, pendengarannya itu sibuk dengan mendengarkan ilmu, sibuk dengan ketaatan, tidak ada kemaksiatan sama sekali. Bahkan para malaikat memberikan apresiasi untuk mereka yang datang di majelis ilmu.
Sebagaimana dalam hadis Nabi mengatakan, innalillahi malaikatan sayyahin. Allah itu punya malaikat-malaikat yang berjalan di atas muka bumi. Untuk apa? Yaltamisuna majalisal ilmi. Mereka nyari majelis-majelis ilmu. Kalau mau mampir, ikut duduk. Bahkan sebagai bentuk apresiasinya, para malaikat itu mendoakan ampun untuk orang-orang yang di majelis ilmu. Jadi yang memohonkan ampun untuk ampun itu adalah para malaikat yang mulia, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya malaikat, Nabi pun mengatakan hatal haitanu fi jawfil ma. Sampai ikan yang ada di dasar lautan pun memohonkan ampun. Jadi nikmat ini yang harus kita syukuri dengan menghabiskan waktu luang kita di majelis ilmu. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Al-Qaidah Al-Qur'aniyah. Ya, kita masuk ke kaidah yang ke-31. Yaitu kaidah yang diambil dari surat An-Nisa ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah atau perlakukanlah mereka istri-istri kalian itu dengan cara yang ma'ruf, dengan perlakuan yang baik. Jadi kaidah ini, teman-teman sekalian, barakallahu fikum, akan mengajarkan kepada kita bagaimana bermuamalah dengan istri, bagaimana bermuamalah dengan suami. Ya, sehingga kalau kita pahami kaidah ini, maka yang telah beristri, yang telah bersuami bisa menjadi lebih baik, insya Allah. Ya, yang jomblo, yang belum nikah ini bisa jadi bekal, bisa jadi bekal, ya, untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Kita bikin romantis, gitu kan? Ya, dengan cara berbekal ilmu. Jadi butuh yang namanya bekal ilmu. Jangan bayangkan pernikahan itu seperti yang antum khayalkan, akan begini begitu, yang enaknya aja dibayangkan. Enggak. Rumah tangga itu penuh dengan problem, penuh dengan masalah, gitu kan? Nah, supaya langgeng, supaya harmonis itu harus ada bekalnya, harus ada ilmunya. Kita butuh belajar. Maka di antara kaidah yang mampu membuat rumah tangga itu harmonis, langgeng, ya, saling menggandeng tangan menuju surga Allah antara seorang suami dan istrinya adalah kaidah ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah, perlakukanlah wanita-wanita, maksudnya istri-istri kalian, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Kalau kita lihat konteks ayatnya, teman-teman sekalian, jadi ayat ini kan ada dalam surat An-Nisa nomor 19. Di sini Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan kepada kita bagaimana dulu orang-orang jahiliyah memperlakukan wanita. Jadi pada masa jahiliyah itu wanita itu enggak ada harganya. Enggak ada harga dirinya wanita pada masa jahiliyah. Islam datang mengangkat derajat dan martabat wanita. Coba lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la yahillu lakum an tarithu nisaa karha. Tidak halal bagi kalian, artinya haram bagi kalian untuk menjadikan wanita-wanita itu seperti harta warisan yang bisa kalian wariskan kepada orang-orang setelah kalian. Jadi dulu kalau orang jahiliyah itu, teman-teman sekalian, wanita itu bisa diwariskan. Ya, misalnya ada orang mati, maka istri yang ditinggalkan itu nanti akan diberikan untuk orang yang berhak dari keluarga, kayak harta warisan. Jadi nggak ada martabatnya, nggak ada harga dirinya, seperti barang. Wanita itu diperlakukan masa jahiliyah. Kemudian Allah datang mengangkat derajat mereka, ya, dan melarang wanita itu diperlakukan seperti harta wanita. Jangankan mendapatkan warisan, kalau masa jahiliyah wanita itu nggak dikasih, ya.
Ya, yang berhak mendapatkan warisan kalau masa jahiliyah itu siapa? Laki-laki yang ikut perang, yang bekerja, itu yang berhak mendapatkan warisan. Kalau sekarang Islam mengangkat derajat wanita, wanita punya jatah warisan. Anak perempuan setengah jatahnya kalau nggak ada saudarinya, kalau nggak ada saudaranya, sendirian dia misalnya, anak perempuan semata yang mendapat setengah. Kalau ada saudarinya 2/3 bagi rata, gitu kan? Jadi masya Allah angkat derajat wanita. Itu dari segi warisan. Ya. Kemudian Allah muliakan wanita. Wanita itu sekarang apa? Di Islam diibaratkan sebagai seorang ratu yang bekerja mencari nafkah, memberikan apa? Makan, pakaian, tempat tinggal itu adalah laki-laki. Mereka cukup di rumah, ya berdandan untuk suaminya. Kalau dulu untuk cari nafkah perempuan masa jahiliyah itu sampai jual diri. Ya. Bahkan di depan rumah itu ada bendera khusus ini loh. Siapa mau datang silakan. Gitu. Kalau masa jahiliyah, ya seperti itu wanita. Terus sekarang banyak wanita menuntut kesetaraan gender, gitu kan? Emansipasi wanita. Nggak, padahal dulu mereka dihinakan, Islam datang memuliakan, kok ingin malah mundur lagi, gitu. Mundur lagi. Waliyadzubillah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala melarang ya orang-orang beriman untuk memperlakukan wanita itu seperti harta warisan, ya, yang bisa diberikan kepada keluarga yang berhak setelah meninggal. La yahilu lakum antarisu nisakaha. Ya, ini dari mana kita tahu kalau ini maksudnya sebab turunnya ayat ini? Sebab turun ayat ini disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kanu idza mata rajul." Dulu kalau ada laki-laki mati pada masa jahiliyah, kalau ada laki-laki mati, kana awliyahu ahaqqu bi imraatihi. Maka yang paling berhak untuk mendapatkan mantat istri yang ditinggalnya adalah keluarganya, bapaknya, anaknya, kakeknya, gitu kan, pamannya. Jadi kayak harta warisan yang diturunkan, gitu. Insya Allah kalau dia mau dinikahi, gitu kan? Kalau nggak mau dinikahkan dengan orang lain, maharnya diambil, ya kan? Maharnya diambil, kayak dijual gitu loh, ya. Lo ambil, bayar, uangnya buat itu seperti itu masa jahiliyah, ya. Wa illam wa insa'ulam yuzawwijuha. Kalau nggak mau maka dibiarkan aja begitu saja, ya, tidak dibolehkan menikah dengan laki-laki lain, dibiarkan menganggur sampai nanti keluarganya menebus, gitu. Ditebus kayak gitu, ya. Jadi fahum ahaqqu biha min ahliha. Jadi wali atau keluarganya si mayit ini lebih berhak daripada keluarganya perempuan. Ya, kalau mau mengambil anakmu, bayar, tebus, itu masa jahiliyah. Maka Allah turunkan ayat ini melarang perbuatan tersebut. La yahillu lakum an tarisu nisakaha. Tidak halal bagi kalian menjadikan wanita itu seperti harta warisan, dan mereka tidak ridho dengan harta tersebut, ya kan? Nggak ada ridho wanita yang mau dilakukan seperti itu. Ini kedua. Ini yang pertama. Yang kedua, perbuatan orang-orang jahiliyah terhadap wanita dulu adalah yang dinamakan dengan al-adlu. Al-adlu itu adalah menahan wanita supaya tidak menikah, ya. Nah, atau suami, ini ada seorang laki-laki menikahi perempuan, kemudian istrinya tidak diperlakukan layaknya seorang istri, digantung begitu aja, maksudnya, ya. Jadi nggak dipergauli layaknya seorang istri, juga nggak mau diceraikan, ya. Itu gimana sengsaranya coba perempuan,
dinikahi tapi nggak diperlakukan layaknya seorang istri, dan juga si suami ini tidak mau menceraikannya. Itu namanya al-adl. Itu zalim nggak? Zalim. Itu perbuatan jahiliyah. Kalau mau diceraikan, tebus, ya bayar gitu, ya kembalikan mahar, baru diceraikan. Itu tujuannya. Atau wali perempuan ini tidak mau menikahkan anaknya dengan laki-laki, gitu. Jadi anaknya ditahan-tahan, jangan sampai menikah. Padahal usianya udah waktunya menikah, bahkan bisa menjadi perawat tua. Itu namanya adlu, dan ini masih banyak yang dilakukan. Masih banyak orang tua yang menahan-nahan anak perempuannya menikah padahal udah cukup usia untuk menikah. Ya, akhirnya anaknya pun menjadi perawat tua dan bisa jatuh dalam perbuatan zina. Banyak kisah-kisah ya di beberapa kitab para ulama disebutkan wanita-wanita yang setiap ada laki-laki datang melamarnya ditolak semua. Ditolak sampai usianya 40 tahun tidak dinikahkan, tidak diizinkan menikah oleh walinya, akhirnya jatuh dalam perbuatan zina. Padahal sebelumnya dia adalah wanita yang menjaga diri, wanita yang solehah, tapi gara-gara orang tua tidak menikahkan putrinya, maka sang pun terjatuh dalam perbuatan fahisyah. Itu namanya abdul. Dan itu biasanya perbuatan orang-orang jahiliyah. Makanya Allah mengatakan wala taquluhunna. Jangan kalian ya menahan-nahan wanita dari pernikahan, atau jangan kalian memperlakukan wanita itu layaknya seperti bukan istri. Ya, padahal Anda telah menikahinya. Itu namanya al-adl. Ya, dan biasanya dilakukan semacam ini, ya teman-teman sekalian, dilakukan semacam ini oleh orang jahiliyah supaya ada feedbacknya, ada uang masuk, gitu, ada pembayaran. Ente kalau mau diceraikan kembalikan mahar, kalau enggak ya digantung begitu aja, gitu. Atau ada walinya, saya nikahkan kamu dengan laki-laki itu, tapi maharnya harus sekian, nanti maharnya harus buat saya. Itu banyak yang kayak begitu. Jadi kalau mau nikah, nanti mahar yang diberikan kepada kamu itu untuk walinya. Nah, itu adl namanya. Dan itu perbuatan jahiliyah. Allah katakan, ya jangan kalian melakukan ya al-adl pada wanita-wanita litazhaqu bi ba'di ma ataytumuhunna. Ya, supaya kalian bisa mengambil apa yang diberikan kepada wanita-wanita ini. Kadang kalau bukan mahar, warisannya. Kan wali itu kadang-kadang bukan bapak ya. Ya, ada kalanya wali wanita itu siapa? Saudaranya, pamannya, gitu kan? Nah, saudara paman ini kadang-kadang nggak mau menikahkan saudarinya. Kalau mau saya nikahkan, kalau saya mau jadi walimu, gitu kan? Jatah warisan kamu yang diberikan sama bapak itu buat saya nikahkan. Itu namanya juga adl, dan itu perbuatan orang jahiliyah. Itu dilarang dalam Islam. Ya, dilarang dalam Islam. Ada satu kondisi, teman-teman sekalian, boleh wanita itu kita tahan-tahan jangan sampai menikah. Ya, misalnya antum jadi walinya, ya, kemudian antum nggak mau menikahkan wanita ini dengan laki-laki manapun, antum tahan. Karena faktor yang dibolehkan. Apa itu? Illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Kecuali si wanita ini adalah wanita yang memang suka melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan zina, ya, atau akhlaknya buruk, ya, akhlaknya jelek, kasar, itu akan memudaratkan kepada suami dan anak-anaknya nanti. Maka antum tahan jangan sampai menikah, itu nggak masalah, ya. Tapi kalau dia adalah wanita yang baik, wanita yang soleh, sudah waktunya menikah, kemudian antum tahan-tahan melarang, maka ini jatuh dalam perbuatan jahiliyah yang haram, yang telah dilarang oleh Allah di dalam ayat ini. Ini perlu antum ketahui sebagai bapak dan ibu serta calon bapak dan ibu. Jangan sampai nanti udah saatnya anak perempuan antum menikah, tapi antum tahan
tahan-tahan bukan karena alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ya. Kemudian Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Nah, ini kaidahnya. Perlakukanlah wanita-wanita itu, istri-istri kalian itu dengan perlakuan yang baik. Ya, yang baik. Nah, coba bayangkan. Kata ashiruhunna itu dalam bahasa Arab diambil dari kata al-ashur. Al-ashur itu artinya apa? Wahid isnain salasa arba'ah khamsah sittah sab'ah samaniyah tis'ah ashurun. Ashratun berapa? 10 kan? 10 itu bilangan paling sempurna. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ke 10 berarti udah sempurna. Artinya apa? Ketika Allah mengatakan wa'ashiruhunna, berarti kita kaum laki-laki diperintah oleh Allah untuk totalitas memperlakukan wanita dengan cara yang baik. Ya, memperlakukan mereka dengan cara yang baik secara sempurna. Tunaikan hak-hak mereka, lakukan kewajiban Anda sebagai suami. Ya, contoh suami itu kan wajib memberikan nafkah. Nafkah apa aja? Nafkah lahiriah. Ya, nafkah lahiriah berupa apa? Makan. Itu tanggung siapa? Suami kan? Rumah siapa? Suami. Pakaian suami. Kalau sekarang suaminya nganggur, istrinya yang jadi tulang punggung kerja. Ini kebalik ya. Sebenarnya yang wajib menafkahi itu siapa gitu kan? Perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Itu makna ashiruhunna. Yaitu kewajiban kita sebagai suami untuk mencari nafkah. Nafkah pakaian untuk istri, nafkah makanan untuk istri, nafkah rumah untuk istri. Nah, kalau ada wanita bekerja, saya mau bekerja, itu boleh tapi dengan izin suami. Wanita boleh bekerja tapi dengan izin suami. Kemudian harta yang diperoleh oleh si perempuan ketika bekerja itu adalah haknya dia. Suami nggak boleh mengganggu. Nggak boleh memakan harta yang dihasilkan oleh istrinya dari kerjanya, dari keringatnya tanpa keridhoannya, tanpa keikhlasan si istri. Makanya nanti kalau dalam pembagian warisan itu ada namanya harta gonogini. Apa itu harta gonogini? Harta suami bercampur dengan harta penghasilan istri. Ya, jadi harta dalam rumah tangga itu teman-teman sekalian, ada harta murni milik istri. Ya, dari sebelum nikah ya, si istri misalnya udah punya harta, itu harta murni milik istri, nggak boleh diganggu gugat kecuali dengan keikhlasan dan keridhoannya. Ya. Kemudian yang kedua, harta yang diperoleh bersama ketika sudah membangun rumah tangga. Jadi suami kerja, istri kerja, hartanya bercampur ketika sudah membangun rumah tangga. Maka ini namanya harta gonogini. Itu kalau salah satunya mati, yang jadi harta waris mana? Yang jadi harta waris mana? Kalau salah satunya mati. Semua harta atau harus dipisah dulu? Harus dipisah dulu. Nah, misalnya kan bingung persentasenya bagaimana ya, dikira-kira. Misalnya punya suami 60%, punya istri 40%, yang mati suaminya 40% dikeluarkan, sisanya 60% itu yang jadi harta waris. Jangan seluruhnya dijadikan harta waris. Ya, karena harta istri itu adalah harta dia. Ya, tidak boleh diganggu gugat kecuali atas keridhoannya. Lihat bagaimana Islam perlakukan seorang wanita. Wanita itu senantiasa mendapatkan nafkah dari suaminya, hartanya tidak akan berkurang. Ya, makanya kalau antum temukan ada orang protes, kok di dalam Islam jatah laki-laki lebih besar daripada wanita dalam warisan, gitu kan? Ya, berapa jatah laki-laki teman-teman sekalian?
selalu lebih besar. Misalnya suami dengan istri. Suami itu jatahnya setengah kalau nggak ada anak, atau seperempat kalau ada anak. Ya kan? Sedangkan wanita itu jatahnya seperempat kalau tidak ada anak, seperdelapan kalau ada anak. Berarti mana yang lebih gede? Bagian laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Nah pertanyaannya, kok laki-laki dapatnya gede mulu gitu kan? Yang perempuan lebih kecil. Atau antara anak misalnya, anak laki-laki dengan perempuan. Pembagiannya kan yang laki-laki mendapatkan 2 kali lipat bagian perempuan. Ya. Banyak perempuan yang protes, jangan bagi warisan dengan sistem Islam. Kenapa? Yang laki-laki dapatnya lebih banyak, perempuan lebih sedikit. Justru itu keadilan Allah Subhanahu wa taala di situ. Ya, laki-laki itu kalau menikah hartanya akan berkurang. Ya, dia menafkahi, ya enggak? Dia menafkahi istrinya, menafkahi anaknya. Perempuan kalau menikah, harta warisan yang dia dapat milik dia, enggak boleh diganggu-gugat oleh suaminya, tidak akan berkurang sama sekali. Sekarang itu keadilan Allah. Dulu wanita itu ibarat harta warisan, tidak dapat apa-apa, tapi Allah angkat derajatnya dengan diberikan hak bagian warisan. Nah, seperti itu. Ya, ini. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memperlakukan istri-istri kita itu dengan cara yang baik secara totalitas dan sempurna, menunaikan hak dan kewajiban kita sebagai suami. Bil ma'ruf, kata Allah, dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya dengan cara yang ma'ruf itu dikembalikan kepada uruf yang berlaku. Ya, kebiasaan yang berlaku. Karena yang namanya memperlakukan istri itu kan beda-beda. Adat istiadat setiap tempat, negara, dan ya budaya itu beda-beda. Ya. Maka dikembalikan kepada uruf. Termasuk standar nafkah. Nafkahnya orang miskin beda sama nafkah yang harus dikeluarkan orang kaya, dikembalikan kepada uruf yang berlaku. Kalau semuanya disatukan, itu berat bagi orang miskin. Suaminya miskin, dituntut menafkahi 1 bulan misalnya 10 juta, gajinya aja belum tentu segitu, berat, gitu kan? Nah, makanya dikembalikan kepada uruf, ya, uruf yang berlaku. Jadi sehingga bisa ditakar sesuai dengan kondisi dan keadaan suami. Nah, oleh karena itu wanita nggak boleh menuntut nafkah melebihi batas kemampuan suaminya. Kemudian Allah mengatakan fa'in karihtumuhunna, jika kalian tidak suka kepada istri-istri kalian, maksudnya ada 1 akhlak, 2 akhlak yang tidak Anda sukai dari istri-istri kalian, ya, maka jangan sampai itu membuat kita berbuat zalim kepadanya. Jangan sampai itu membuat kita memperlakukannya bukan seperti layaknya seorang istri, karena nggak ada yang sempurna, ya nggak? Semua itu pasti memiliki kekurangan. Makanya Allah ingatkan, kalau kalian tidak senang dengan istri kalian karena 1-2 akhlak, fa'asa an takrahu syai'an, bisa jadi Anda membenci sesuatu itu, Allah jadikan di baliknya kebaikan yang besar. 1 sifat, 2 sifat yang tidak kita sukai, tapi sifat-sifat baiknya lebih banyak. Ya. Makanya Allah ingatkan di dalam kaidah sebelumnya, wala tansawul fadla bainakum, jangan lupa kebaikan di antara kalian satu sama lain. Jadi jangan hanya melihat keburukan, 1-2 keburukan, lihat lupa kebaikannya. Yang lainnya harus kita lihat adalah kebaikan suami, kebaikan istri, sehingga membuat kita memaafkan kekeliruan akhlak buruknya yang 1-2 itu. Baik. Bagaimana penjelasan Syekh terkait dengan ayat ini? Beliau mengatakan, di sini disebutkan wahaqiqatu asrun. Ibnu al-Arabi al-Maliki menyebutkan hakikat dari kata asrun wa ashiruhunna, kan ada kata ashiruhunna, asrun. Itu hakikatnya secara bahasa adalah al-kamal wa tamam. Memperlakukannya secara sempurna, secara baik dan totalitas dalam menunaikan hak dan kewajiban sebagai seorang suami.
Maka di sini saya mengatakan faham Allah subhanahu al-azwaj. Allah memerintahkan dalam ayat ini kepada para suami, idza aqadu 'alan nisa'i, apabila mereka telah melakukan akad pernikahan dengan wanita, ayyakuna adamatu ma bainahu wa surbatuhu 'ala tamami wal kamal. Hendaklah ya perlakuan kepada wanita yang telah dia melakukan akad terhadapnya sebagai seorang istri itu diperlakukan secara baik dengan sempurna dan totalitas. Makanya dalam hadis Nabi mengingatkan kepada kita, ini untuk para suami ya. Nabi mengatakan dalam haji wada, haji terakhirnya Rasulullah SAW sebelum wafat, Nabi berkhutbah mengatakan, fattaqullaha fin nisa, wahai para suami, bertakwalah kepada Allah dalam istri-istri kalian. Fa innakum ahastumuhunna bi amanillah, karena kalian mengambil istri-istri kalian dari bapaknya, ya dari walinya itu dengan amanillah, dengan kepercayaan Allah Subhanahu wa taala. Antum ketika akad itu kan bawa nama Allah. Istahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian menghalalkan ya mereka itu dengan menyebut nama Allah. Asalnya haram antum berhubungan dengan wanita yang bukan istri. Kemudian halal karena kalian ketika akad itu membawa nama Allah. Nama Allah. Ya, maka bertakwalah kepada istri kalian. Artinya perlakukan mereka dengan baik. Ya, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Sebaliknya istri juga ya, bukan hanya suami yang harus memperlakukan istrinya dengan baik, tapi istri juga harus menunaikan hak dan kewajibannya kepada suami dengan baik. Apa kata Nabi? Walakum alaihinna, kalian juga para suami itu punya hak kepada istri-istri kalian. Apa itu haknya? Alla yuti'na fursakum ahadan takrahunahu. Jangan istri itu membiarkan dirinya ya disentuh oleh laki-laki lain. Jangan berkhianat, jangan berselingkuh. Ya, jangan ya main belakang. Ya. Kenapa? Karena suami itu telah menghalalkan kalian dengan kalimat Allah, dan mereka melakukan kewajibannya kepada kalian, menunaikan hak kalian, maka kalian pun harus menunaikan kewajiban dan hak suami, yaitu jangan pernah main belakang atau selingkuh. Kemudian fa'in fa'alna zalika, kalau ada istri yang suka menentang suami, nusyuz, melawan suami, ya, hak suami itu besar. Ini untuk ibu-ibu. Hak suami itu besar. Bahkan Nabi mengatakan kalau saya boleh memerintahkan orang sujud, saya perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Itu menunjukkan apa? Hak suami itu sangat besar kepada istrinya. Ya. Bahkan kalau kita timbang, ya, mana yang harus dikedepankan oleh seorang wanita? Taat ke suami atau kedua orang tua? Taat ke suami. Ya, taat ke suami. Ini. Itu menunjukkan bagaimana besarnya hak suami kepada istri. Maka di sini kalau ada istri-istri yang suka menentang suaminya, namanya nusyuz di dalam Islam, fadribuhunna darban ghairu mubarrih. Boleh dipukul. Jadi Islam membolehkan untuk memukul istri yang melawan, menentang, tapi dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang melukai. Ya, makanya di dalam hadis lain Nabi melarang kita memukul wajah, ya, nggak boleh. Ya. Jadi pukulannya itu yang mendidik, dicubit dikit aja kan wanita perasaannya, asalnya awalnya disayang-sayang sama suaminya terus dicubit gitu kan, gimana? Nah, itu namanya pukulan yang mendidik yang tidak melukai. Walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kalian para suami, kata Nabi, punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada mereka berupa nafkah rumah, nafkah makan, pakaian sesuai dengan huruf yang berlaku, sesuai dengan huruf.
Ya. Baik. Nah, perintah untuk memperlakukan istri dengan yang ma'ruf ini bukan hanya ada dalam surat An-Nisa. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 122 ayat 228. Allah berfirman, "Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Wanita-wanita itu memiliki hak seperti kewajiban mereka kepada suami untuk ditunaikan dengan cara yang ma'ruf. Ini. Misalnya juga dalam ayat yang ada dalam surat Al-Talaq, ya, atau dalam surat Al-Baqarah tentang talak, Allah berfirman, "At-talaqu marratan." Talak itu 2 kali. Maksudnya 2 kali gimana? Talak itu 2 kali. Talak pertama, talak kedua. Talak pertama itu kalau masih masa iddah, itu namanya istri kan, tetap masih dalam status istri sampai habis masa iddahnya. Kalau ingin rujuk berarti dengan akad baru. Kalau udah keluar masa iddah. Tapi kalau dalam masa iddah boleh rujuk tanpa akad. Itu talak pertama. Talak kedua pun seperti itu. Ya, ada masa iddahnya. Kemudian di masa iddah kalau ingin rujuk boleh. Tapi kalau udah keluar masa iddah boleh rujuk dengan akad baru. Tapi kalau udah talak 3 itu namanya bainunah kubro, langsung putus hubungan suami istri dan nggak bisa rujuk, rujuk. Kalau nggak bisa rujuk, ya menyesal gimana? Nggak bisa balik, dia harus nikah dulu dengan laki-laki lain, baru bisa balik ke mantan suaminya yang pertama. Maka jangan main-main dengan tolak. Ya, karena dalam madhab ulama antum bilang saya talak kamu, talak 3, jatuhnya berapa? 3. Jatuhnya 3. Nyesal setelah itu. Gak boleh balik sama istrinya. Kecuali istrinya nikah lagi dengan laki-laki lain. Dan itu pun pernikahan yang didasari suka sama suka, bukan pernikahan yang direncanakan. Kalau direncanakan, ente nikahi mantan istri anak, ntar setelah itu ceraiin biar saya bisa balik. Wanita itu namanya tais musta'ah, sapi betina yang dipinjamkan, dan pernikahannya nggak sah. Ya, pernikahannya nggak sah. Makanya tolak ini ya harus hati-hati. Tolak itu 2 kali. Setelah antum sudah melakukan tolak 2 kali, ini harus hati-hati. Fa imsakun bima'ruf, tahan, jangan, maksudnya rujuk gitu kan. Kemudian pertahankan rumah tangga, tunaikan kewajiban dan haknya secara ma'ruf. Kalau nggak mau rujuk maka tasrihun ihsan, udah ceraikan, biarkan, ya, biarkan melakukan dia dengan cara yang baik. Maksudnya jangan ditahan-tahan. Ada kan ini yang termasuk adl tadi yang dilarang. Ya, istrinya ya setelah talak 1, talak 2, karena saking jengkelnya rujuk kemudian nggak mau diceraikan, tapi nggak diperlakukan layaknya istri, digantung begitu saja, itu zalim, nggak boleh. Makanya kalau antum nggak suka lagi sama istri antum, tasrihun ihsan, Allah, lepaskan dia, jangan ditahan, biarkan dia mencari pasangan yang lain yang mungkin lebih baik daripada antum. Jadi di situ ada perintah untuk memperlakukan wanita dengan cara ma'ruf. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita bagaimana yang memperlakukan istri dengan cara yang ma'ruf agar rumah tangga itu langgeng. Ya. Nabi mengatakan, ya, orang yang paling bagus akhlaknya adalah yang paling bagus memperlakukan istrinya, dan saya adalah orang yang paling bagus memperlakukan istri-istri saya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. Nah, ada beberapa kisah di sini, ya. Juga biar seimbang, ya. Saya menyebutkan biar seimbang. Jangan laki-laki doang yang dituntut, gitu kan. Perempuan juga harus menunaikan hak dan kewajiban terhadap suaminya. Jadi mengatakan wafil muqabalah. Begitu pun sebaliknya, wafil muqabili. Fa inna 'ala zaujati, istri itu juga wajib untuk bertakwa kepada Allah terkait hak suaminya.
maka dia harus melaksanakan hak-hak suaminya sesuai dengan kadar kemampuannya. Jangan taksir, ya, jangan artinya itu kurang dalam melayani suami, jangan kurang dalam menunaikan hak suami, tapi harus maksimal totalitas dalam melayani suami. Ya memang namanya masak itu kalau dalam fikih istri nggak wajib masak untuk suami, gitu kan? Yang wajib itu adalah melayani kebutuhan, ya apa? Kebutuhan biologis suami. Itu nggak boleh ditolak sama wanita, ya. Kalau masak, ya mencuci, itu kan disebutkan itu bukan kewajiban istri. Tapi dalam sisi muasyarah itu bagian dari kewajiban, ya kan? Dalam mempergauli, memperlakukan suami dengan cara yang ma'ruf sesuai dengan urut yang berlaku. Siapa yang masak? Istri, ya kan? Siapa yang mencuci pakaian suami? Istri. Itu masuk dalam kata muasyarah yang dituntut, karena itu urutnya yang berlaku. Ya, jadi belajar fikih ini fikih kan di fikih. Katanya istri nggak wajib masak buat suami, istri nggak wajib cuci pakaian buat suami. Ya, nggak wajib. Tapi termasuk bagian muasyarah, memperlakukan suami dengan baik sesuai urut yang berlaku adalah wanita melakukan hak tersebut. Karena mereka juga dituntut untuk totalitas dalam melayani suami, sebagaimana suami pun totalitas dalam memberikan nafkah kepada perempuan. Termasuk juga yang perlu kita perhatikan teman-teman sekalian. Ya, ini termasuk fikihnya Abdullah bin Abbas, Masya Allah. Beliau ketika membaca ayat ini, wa ashiruhunna bil ma'ruf, langsung dipraktikkan. Bagaimana praktiknya? Beliau mengatakan, inni uhibbu an atazayyana lil mar'ati, saya suka itu untuk berhias. Ya, untuk berhias biar tampak ganteng. Ya, di depan istri saya, sebagaimana istri saya juga saya tuntut untuk berhias di hadapan saya supaya tampak cantik. Jadi jangan suami doang yang menuntut istrinya, kamu dandan dong, gitu kan? Biar enak dipandang. Suami juga harus berdandan di depan istrinya supaya sama-sama saling enak memandang, sama-sama menunaikan hak, sama-sama muasyarah dengan cara yang totalitas. Totalitas. Tapi walaupun teman-teman sekalian yang namanya berdandan, berhias itu adalah bagian dari muasyarah, ada yang lebih penting daripada berhias. Memiliki akhlak yang baik kepada pasangan. Ya, ketampanan, kecantikan itu akan pudar. Ya kan? Ya. Tapi yang namanya akhlak mulia kepada pasangan itu akan dikenang selamanya. Akan dikenang. Contoh, ya. Antum tahu Abu Salamah, suaminya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Itu Abu Salamah itu Masya Allah, kalau melakukan Ummu Salamah itu luar biasa. Ya, sampai Ummu Salamah itu selalu terkenang dengan Abu Salamah dan mengatakan gak ada laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah. Gak ada, ya, gak ada. Maka begitu rindunya dengan Abu Salamah yang sudah wafat ini, ya, sampai-sampai mengadu, ya, kepada Rasulullah. Rasulullah mengajarkan doa kepadanya. Wahai Abu Salamah, doanya begini: Allahumma ajirni fi musibati wahlub li khairan. Ya Allah, berikan pahala kepada musibah yang menimpaku dan ganti yang lebih baik. Nyeletuk Abu Salamah. Emang ada orang yang lebih baik daripada Abu Salamah? Coba, istri sampai ngomong kayak gitu, berarti suaminya luar biasa. Ya, kalau sekarang, ya, suami sekarang kalau dia meninggal, istrinya apa? Ingat suaminya atau setelah itu cari suami yang baru? Kalau Ummu Salamah itu saya mengatakan ada yang lebih baik daripada Abu Salamah, gitu kan? Ternyata ada. Allah ganti yang lebih baik itu siapa? Rasulullah. Ummu Salamah nikah dengan Rasulullah SAW. Jadi dia sempat membayangkan gak ada orang yang lebih baik daripada Abu Salamah. Itu wanita kalau pikiran seperti itu, berarti suaminya luar biasa dalam memperlakukan istrinya. Nah, ini harus dicontoh, ya, akhlaknya luar biasa.
Ada seorang ulama yang namanya Muhammad Ibn al-Hanafiyah, itu keluar dari rumah itu mentereng, penampilannya luar biasa, mentereng, dandan pokoknya pakai baju yang rapi, janggut rambutnya diminyakkan, ada minyak wangi yang seperempat tercium, sampai orang bertanya, wah ini kok kayak gini penampilannya, yang memperlakukan seperti ini, yang membuat saya seperti ini, maksudnya yang meminyaki rambut saya, yang mendandankan saya seperti itu istri saya. Ya, dia suka melihat saya seperti ini, sebagaimana saya suka melihat dia berdandan. Itu suami juga harus jaga penampilan depan istri, sebagaimana istri dituntut untuk menjaga penampilan depan suami. Itu bagian dari mu'asyarah bil ma'ruf. Baik. Azan jam berapa? Hah? Masih ada 20 menit? Apa buat tanya jawab? Buat istirahat. Oke, baik. Mungkin kita cukupkan sampai sini karena persiapan untuk sholat maghrib. Ya, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan ala husni istimaikum. Kita tutup dengan majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.